Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan panjang, berbatu, dan dingin ditempuh Yusuf dan Maria, walau dalam keinginan malam. Jauh dari rumah, jauh dari sanak keluarga, dan tibalah saat hari harus melahirkan. Dari satu penginapan ke penginapan lain, mereka mulai mencari tempat. Bukan tempat yang layak, hanya ruang yang kecil untuk sebuah kelahiran. Namun, pintu demi pintu tetap tertutup bagi mereka. Dan mungkin pada saat itu, di dalam hati Yusuf terucap satu pertanyaan sunyi. Masih adakah tempat bagi kami? Bagi bayi yang kudus itu? Di tengah kebebasan itu, sebuah bangunan menjadi tempat kelahiran sang raja. Bukan istana, bukan rumah megah, hanya kesederhanaan, keheningan, dan kasih. Saudara-saudara, malam ini pertanyaan itu kembali berguna. Adakah tempat bagi Kristus di hati kita? Di tengah kesibukan, ambisi, dan kepentingan diri, adakah ruang bagi Dia yang datang menerima hati? Mari kita menyanyikan Kidung 94 ayat 1, Hai Kotamu yang Bethlehem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam ini di tengah
Keempat, lilin Advent. Kita menyalakan lilin Kristus, lilin putih. Ini tanda bahwa terang sejati telah datang ke dunia. Allah menggenapi janjinya. Anaknya lahir tinggal di antara kita dan membawa keselamatan bagi segala bangsa-bangsa. Marilah berdiri menyambut Dia dengan pujian dan syukur dengan berkata, kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang menuntun kita dalam ibadah malam Natal saat ini adalah adakah tempat bagi Yesus? Maka dengarlah nas yang mendidik kita menurut Injil Lukas 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada.
bukan karena kejahatan besar, tetapi karena hati yang terlalu penuh, yang sering kali kita pun demikian. Maka marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, memohon agar hati kita kembali menjadi tempat di mana Kristus berkenan tinggal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami menjadi orang-orang yang hari ini menyapa Tuhan di malam Natal ini. Kami bersama-sama berjumpa, membuka seluruh kehidupan kami akan lahirnya Kristus di setiap hati kami. Kami tahu Bapa bahwa Tuhan setia ada bersama dengan kami. Namun sering hati kami begitu dipenuhi dengan berbagai kepentingan, kesibukan, sehingga kami lupa memberi tempat di hati kami. Karena itu Bapa, izinkan Bapa malam hari ini Tuhan memberkati kami, supaya dalam perayaan Natal kami benar-benar menyiapkan tempat yang layak bagi Kristus hidup di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam persembahan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Jangan biarkan kami menutup hati terus dari hari ke hari, tetapi di hadapan Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah bagi kita yang diselamatkannya. Marilah senantiasa kita hidup baru dengan takut akan Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Yohanes 8 ayat 12 berbunyi demikian. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sejemput kita berdiri, seraya kita juga saling bersalaman satu dengan yang lain, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 119, bait yang pertama, dilanjutkan dengan Mazmur 7. Hatiku
kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Maria.
Saudara Arif. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menyanyikan pujian Mazmur kita, akan dipandu oleh para song leader. Untuk bagian refrain bagian pertama itu akan dinyanyikan oleh song leader sendiri. Kemudian kita akan mengulangnya bersama-sama refrain tersebut, dan kemudian song leader akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Kita hanya meresponi dengan menyanyikan bagian refrainnya saja. Karena itu saya jemput kita berdiri. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Opang Hendrik Donat. Seraya Opang Donat menyanyikan pujiannya, Bapak Mama yang di tenda, saya ajak untuk kita ada duduk di dalam, masih banyak tempat yang kosong. Mari Bapak Mama majelis bisa bantu jemaat yang ada di luar untuk bisa duduk di bagian dalam. Dalam kandang yang tehi, na Bethlehem.
Betlehem, di sana terdengar ibu yang terbang, malam telah tiba kasih jalan silam, seluruh dunia heranlah bahwa Yesus lahirlah. Dengan tanah yang terhingga Betlehem, bersoraklah kabar indah, Raja baru telah lahir di Betlehem. Sambut dia di hatimu, telah beroleh selama hingga selamanya. Surya bersoraklah, Raja baru lahirkan, anak domba yang telah dibuatkan, bahwa akan datanglah dan menebus dunia, bahwa dalam keselamatan yang kekal, bersoraklah kabar indah, Raja baru telah lahir di Betlehem. Sambut dia di hatimu, telah beroleh selama hingga selamanya. Terima kasih Bapak Hendrik atas memberkati kita dengan pujian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang pengatur akan memandu kita dalam bagian ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam Natal ini kami tidak hanya mendengarkan puji-pujian, dan kami pun tidak hanya melakukan puji-pujian, tetapi hati kami saat ini Tuhan rindu menghampiri hadirat-Mu dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta bagi kami semua. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, arahkanlah pikiran dan hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, sepanjang kehidupan kami, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menolong, menyertai, dan memperbaharui seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri untuk sama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Antara firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucapkan syukur kepada Allah. Haleluya. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Sola Fide. Vokal grup Sola Fide dipersilakan. Bintang-bintang pun bernyanyi, sebab Kau datang selamatkan hati. Yesus Raja yang kudus, kasih-Mu turun untuk dunia, menghapuskan
bangunan sederhana tanpa kasih yang mulia. Satu nama yang menyelamatkan, Yesus adalah keselamatan. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, yang benar menyembahmu. Damai dan sukacita darimu penuhi hati kami selalu. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, Engkaulah Raja penebus, yang lahir membawa terang. Terima kasih Yesus, di hatiku kau bertanda selama-lamanya. Yesus, Engkaulah Raja, puji bagimu selamanya. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu. Terangku selalu menerangi hingga akhir hidup kami. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, serahkan hidup padamu. Hari ini kami bernyanyi, selamat ulang tahun Yesus. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu. Terangmu selalu menerangi hingga akhir hidup kami. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus, ku serahkan hidup padamu. Hari ini kami bernyanyi, selamat ulang tahun Yesus. Selamat ulang tahun Yesus. Terima kasih Bapak Guru Sholat Bidin. Shalom Bapak Mama. Kita bersama-sama bersyukur. Mari kita senyum kiri dan kanan. Coba kasih senyum. Senyum baju baru, senyum sepatu baru. Ya, kita harus bersuka cita Bapak Mama bahwa walaupun tadi kita mungkin ada yang basah, saat ini duduk dalam kondisi yang kurang nyaman, sepatu basah atau celana basah, sehingga kita agak tidak nyaman, tapi kita bersama-sama bersuka cita karena momen ini tidak bisa kita ulangi. Momen di mana kita bisa duduk bersama-sama sebagai keluarga. Mungkin tahun mendatang kita sudah di berbeda tempat atau duduk dengan orang yang berbeda. Hari ini Bapak Mama Majelis Sinode memberikan kita tema perenungan, adakah tempat bagi Yesus? Sebuah pertanyaan yang mungkin sangat menarik untuk didalami. Adakah tempat untuk Yesus ketika kita duduk dan hidup di zaman yang sekarang? Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, demikian. Karena itu saya juga memberikan sebuah statement terkait dengan perayaan Natal kita. Natal itu Bapak Mama dia identik dengan apa saja yang Bapak Mama rasakan ketika Natal? Sibuk,
pengeluaran meningkat, makanya ada THR khusus. THR untuk instansi terdekat yang lain. Tapi juga Bapak Mama, Natal seringkali menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang lain. Kita lihat wajah-wajah baru di dalam gereja karena mereka baru saja pulang dari tanah rantauan. Entah itu mereka belajar ataukah mereka bekerja, tapi Natal selalu memanggil pulang setiap kita yang ada. Persoalannya adalah apakah kemudian Natal ini tetap membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Apalagi tadi kita datang dalam keadaan basah, mungkin ada yang siap rapi-rapi di rumah tapi tidak jadi datang karena rasanya sudah lebih setengah jam ini, maka ini pasti tidak ada lagi nih tempat di dalam. Makanya banyak yang tadi duduk di tenda, saya ajak untuk duduk di sini supaya lebih nyaman kita mendengarkan firman Tuhan. Secara pribadi Bapak Mama, saya kalau datang gereja dan duduk di luar itu dengan firmannya 20%, 80% itu setan peperangan. Jadi saya mau nanti yang di luar sana yang dalam kegelapan itu setan kusuk-kusuk bilang, wih waktu kegelapan begitu. Jadi saya ajak untuk ada di dalam supaya kita masing-masing masing-masing bisa menikmati kebersamaan kita hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memberikan sebuah gambaran kecil terkait dengan bacaan kita malam hari ini. Yang pertama Bapak Mama, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan satu hal yang khas dari penginjil Lukas. Penginjil Lukas menuliskan begini, bahwa kelahiran Yesus itu dia terjadi di dalam suasana dan tindakan administrasi politik. Jadi Kaisar Agustus bilang semua orang-orang yang ada di tanah Yudea, semua orang-orang yang bertempat tinggal di sana harus mendaftarkan diri untuk sebagai syarat administrasi kependudukan. Jadi inilah yang membuat kemudian Maria dan Yusuf harus pulang kampung karena ada sensus yang akan terjadi. Kalau di sini pulang kampung hanya pas nanti tunggu pas pemilihan umum, kadang-kadang ada yang dibayarkan ongkos pulangnya, ada juga yang dengan senang hati kami mau pulang karena ada pemilihan pesta demokrasi rakyat yang terjadi. Tetapi ini Pax Romawinya, Roma yang damai, dia menuliskan begini, bahwa engkau dikenal, engkau dicatat, dan engkau harus tunduk kepada pemerintahan Romawi. Karena itu sensus ini dia bertujuan supaya melihat kekuatan potensi pajaknya seperti apa, lalu kemudian sensus ini dilakukan supaya kita bisa tahu mana yang tunduk kepada Kaisar Roma dan mana yang tidak diperhitungkan. Jadi pertanyaan Bapak Mama adalah kemana dengan gembala-gembala? Gembala-gembala saya catat di bagian berikutnya. Dan kemudian Lukas menempatkan kelahiran Yesus juga, dia terkait erat dengan situasi dunia nyata yang penuh dengan hiruk pikuk. Tadi kita baca firman Tuhan bahwa Maria dan Yusuf pergi mencari tempat penginapan, tetapi semuanya penuh. Karena orang semua datang sensus, maka bagian rumah-rumah tertentu masih diisi bagian keluarganya. Keluarga yang datang dari tempat-tempat jauh pasti menginap di mereka, punya rumah, sehingga tempat ini kemudian menjadi tempat yang penuh dengan segala hal yang ada, tetapi juga penuh dengan kekuasaan dan juga nuansa politik yang terjadi. Dan yang berikut Bapak Mama, saya mencatat ada ketidakmudahan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Karena saya mencatat khotbah ini supaya tidak menyinggung Yusuf sebenarnya, karena bagian Yusuf itu nanti akan kita dalami dalam Natal UPP kaum Bapak. Saya ingin supaya ini cerita dilihat dari berbagai sisi. Hari ini kita lihat secara umum, tetapi nanti di balik kategori kita lihat secara dari sudut pandang Maria, dari sudut pandang seorang ayah Yusuf yang ada. Keadaan tidak mudah Bapak Mama. Pulang kampung, berharap bahwa ini pulang bisa leha-leha, kalau tinggal di Kupang, kuliah di Kupang, tinggal di orang, bangun pagi harus cuci piring dan lain sebagainya, pulang Kupang, rasanya tidur sampai jam 6 tidak jadi masalah. Ternyata sampai di kampung, kerja sawah lagi sampai tulang belakang mau pecah. Akhirnya liburan yang di kampung serasa-rasa kepingin habis, sudah kapan habis ini libur sampai pulang. Ternyata kalau di sana bisa tidur-tidur di kos,
atau di ini, tapi beta pulang ini rasanya kerja semakin banyak. Kesusahan itu dialami juga oleh Maria dan Yusuf. Mereka harus berjalan 130 km dengan kondisi sedang mengandung, dan juga mereka tidak mendapatkan tempat untuk proses persalinan itu terjadi. Bapak Mama, ini situasi yang cukup sulit, dan kita bisa membayangkan bahwa ternyata kelahiran Yesus dan Natal di masa ribuan tahun yang lalu tidak dirayakan dengan semeriah ini, tidak juga dirayakan dengan kenyamanan yang kita rasakan malam hari ini, tetapi dirayakan dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak mudah itu dijalani. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, demikian kira-kira secara sederhana saya ingin supaya Bapak Mama punya gambaran terkait dengan bagaimana situasi yang ada. Situasi politik yang Kaisar Agustus tempatkan, di mana mereka harus pulang ke rumah, tetapi juga kepulangan mereka ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Kepulangan mereka menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Ada poin-poin penting Bapak Mama, saya catat beberapa bagian supaya kita bisa merefleksikan bersama-sama. Hal pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini kita belajar tentang firman Tuhan. Menurut Bapak Ibu, siapa yang sedang kita tempatkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Karena ketika Lukas menceritakan bahwa Maria dan Yusuf pergi dari satu tempat ke tempat yang lain namun tidak mencari mendapatkan tempat, saya kira mereka punya pengharapan tersendiri bahwa persalinan anak sulung mereka, persalinan yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel dalam batas pandangan manusia mereka harus disusun dan direncanakan secara baik, tetapi justru dia berbanding terbalik. Dan saya kira Bapak Mama ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita refleksikan di dalam momen Natal ini. Bapak Mama, tahukah Bapak Ibu bahwa ada informasi tanggal 25 Desember beberapa organisasi agama mengklaim bahwa 25 Desember dikenal sebagai hari, ya, bukan saja hari Natal, tetapi baru saja mereka putuskan, ini organisasi kecil yang tidak diakui sebenarnya, baru saja diputuskan bahwa ini akan menjadi hari mualaf sedunia, bukan hanya Indonesia tapi sedunia. Apakah itu menggores hati kita, Bapak Mama? Bagi saya, hati-hati, jangan sampai ini tempat di mana Tuhan mengubahkan sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik, sesuatu yang tergesa-gesa seperti Maria dan Yusuf yang mencari tempat, tetapi Tuhan ubah menjadi sebuah kesukaan besar bagi dunia. Itu catatan yang pertama, Bapak Mama. Catatan di mana kita seringkali justru menempatkan sesuatu yang memberi pengharapan kepada orang, tapi ternyata kita kecewa. Justru Allah membolak-balikan kehidupan kita supaya kita tahu bahwa hanya Dia Juru Selamat kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dalam bagian bacaan firman ini juga kita bersama-sama belajar bahwa Natal hanya dapat dirayakan oleh mereka yang nantinya tidak penuh oleh dirinya sendiri. Saya tulis begini supaya Bapak Mama juga bisa merasakan. Apakah kemudian hati ini malam ini masih dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang masih saya timbang. Tanggal 25 ini rayon 7 sampai rayon 12 akan dapat tamu banyak. Terima tamu dari rayon 1 sampai rayon 6. Duduk di sini tapi supikir memang besok ini kita kasih makan apa, besok ini kita melayani model apa, dan lain sebagainya. Ketemu hati terlalu padat untuk segala sesuatu yang bersifat keduniaan yang ada. Padahal kita hanya mau merayakan apa yang terjadi, bahwa kita merayakan Natal dengan kita saling berjumpa satu dengan yang lain. Layaknya Tuhan yang turun dari tempat yang tinggi datang menjumpai kita sebagai penyelamat. Jangan sampai Bapak Mama hati kita dipenuhi dengan diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, sedangkan kehendak Tuhan tidak dapat ruang di dalam hati kita masing-masing. Kedua dari terakhir, Bapak Mama, ini yang saya mau bilang terkait dengan gembala. Kenapa gembala duduk-duduk tangan-tangan di padang? Menurut Bapak Mama kenapa? Karena mereka tidak diperhitungkan oleh sistem kenegaraan. Mereka dianggap tidak berpotensi menyumbangkan apapun bagi kekaisaran Romawi. Sehingga ketika mereka ada di padang pengembalaan, mereka dianggap bahwa mereka itu sebenarnya tidak ada. Tetapi justru
Mereka yang tidak dihargai, tidak diperhitungkan itu, mereka yang kemudian diperhitungkan oleh Allah. Kabar sukacita itu datang kepada mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang juga yang mengunjungi bayi Yesus yang terlahir itu. Ini menarik. Jadi jangan sampai kemudian kita selalu berpikir kita punya posisi, punya jabatan, kita punya nama, lalu kita membiarkan orang lain yang tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya sesuatu yang patut diandalkan, dia menjadi orang-orang yang tidak usah perlu kita perhitungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Yang berikut Bapak Mama yang terakhir, kita mau belajar bagian firman Tuhan ini, bahwa momen Natal ini dia harus punya dampak dalam kehidupan kita bersama-sama. Dampaknya apa Bapak Mama? Dampaknya setiap kali kita berjumpa dengan orang lain. Mungkinkah mereka adalah Maria dan Yusuf di zaman sekarang yang sedang meminta pertolongan, sedang mencari tempat untuk sekedar berlindung, tempat orang-orang yang sedang mencari tempat untuk bercerita. Karena di 2025 ini Bapak Mama, kasus meninggalkan diri sendiri cukup tinggi angkanya. Artinya bahwa jangan sampai mereka tidak punya tempat untuk bercerita. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada juga kekerasan yang dialami oleh anak-anak, ada juga hal-hal yang terjadi yang kasus bullying dan sebagainya. Mereka tidak punya tempat untuk bercerita. Layaknya Maria dan Yusuf yang sedang berjalan-jalan untuk mencari siapa yang bisa kami bagi cerita, siapa yang bisa kami share tentang apa yang kami rasakan. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak diperhitungkan, dan semua orang yang ada di sekitar kita Bapak. Dan biarlah Natal ini juga mempunyai dampak. Bukan Natal tidak tentang apa yang kita lihat, kita dengarkan, dan juga yang kita lihat tentang berbagai gemerlap lampu yang ada, tetapi Natal tentang dampak yang kita rasakan, tentang hati yang menerima Kristus dengan ruang-ruang hati yang bersih dan layak bagi kemuliaan Tuhan, dan juga terkait dengan bagaimana kita menerima orang lain di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama juga dalam prosesi perayaan Natal di tahun 2025. Di jalan di mana-mana saya ingat bahwa jangan sampai ketemu menjadi tempat hidup keluarga kita, rumah kita bisa saja menjadi tempat Tuhan Yesus sedang bertanya, adakah tempat bagiku di hati? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Satu bagi kita sekalian. Kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejenak kita berdua. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Lain dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dengannya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada dalam posisi pengenalan dini Natal. Semua yang berjalan dalam kegelapan dan kedinginan dunia telah melihat sebuah cahaya yang agung. Sang Fajar telah menyingsing, menerangi dan mengingatkan mereka yang tinggal di dalam dunia yang dingin dan gelap. Yesus Kristus adalah cahaya itu. Mari kita rayakan kedatangannya di tengah kita pada malam yang kudus ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sambil lampu ruang ibadah dimatikan, saya mengundang perwakilan para orang tua lansia, janda atau duda, seorang anak yatim piatu, orang dengan disabilitas, dan keluarga yang berduka di tahun 2025 sebagai obat keliling yang akan dilanjutkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2025 adalah tahun yang mungkin bagi sebagian orang adalah tahun hijrah. Tapi juga ada orang-orang tertentu yang mengisi hari-hari hidupnya dengan penuh berduka. Mereka yang datang dari orang-orang yang sedang berduka, mereka yang datang dalam setiap perakuan sebagai seorang anak-anak lanjut usia, seorang janda dan seorang muda. Karena itu Bapak Mama, setiap kali kita ada dalam prosesi pembakaran lilin Natal, kita mau bilang bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan ini adalah hidup yang rapuh. Kita terbatas, tetapi
kita punya tanggung jawab bersama. Kita menjadi rumah bagi orang lain, menjadi terang yang akan senantiasa memberikan kehangatan dan terang bagi orang lain. Apapun pergumulan kita, Yesus lahir di hati kita. Yesus datang membawa damai. Karena itu, mari kita bersama-sama pujikan pujian malam kudus sebagai nyanyian kita bersama-sama dan kita semua akan dibagikan terang cahaya dan terang. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan mau lahir di hati kami. Terima kasih untuk setiap suka dan duka yang kami alami. Sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat, sebagai pribadi lepas pribadi. Malam ini kami diberi kesempatan membakar lilin
tanda bahwa seberat apapun hiruk pikuknya kehidupan kami, Tuhan terlahir dalam hidup kami, memberi terang, memberi kehangatan cinta yang akan memandu kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Kami tahu bahwa lahirmu tidak seistimewa kami yang ada dalam suasana Natal hari ini. Namun dari cerita lahirmu ribuan tahun yang lalu, malam ini kami belajar, kami mau juga untuk menjadi rumah bagi orang lain, tempat di mana kami menyediakan tempat bagi Tuhan bertata dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Jika suatu saat nanti Engkau hadir dalam diri sesama kami, Engkau hadir dalam setiap hal yang kami lihat dengan mata kami sendiri, setiap penderitaan, setiap kekecewaan dan amarah. Walaupun kami rapuh, kami rindu untuk menjadi tempat yang aman, tempat kami memeluk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Karena itu Bapa, melalui pembakaran lilin Natal malam hari ini, jadikan hati kami tempat Engkau lahir. Jadikan hati kami palungan, biar kami tahu betapa damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Terima kasih untuk keluarga yang tersisa di samping kami. Terima kasih untuk setiap cerita-cerita hidup, pengalaman yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan menjadikan baik yang pertama kami sambil kita akan bersyukur bersama-sama dalam persembahan syukur dan jadi akan dipandu oleh Tuhan. Saudara-saudara dan anak-anak, di hari malam Natal ini marilah kita nyatakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah merawat kita dan melalui kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita, dengan memberikan pertolongan kepadanya seperti
sendiri yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hasta-benanya dan mempersembahkan pasal kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gold. Matius pasal 2 ayat 11. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan ya Tuhan, ini Engkau telah bersama-sama dengan kami malam ini. Bapa yang baik, kita saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan seterusnya. Kita surga bagi. Damai dan sejahtera
kita mendengarkan persembahan pujian duet dari Saudari Maria dan Saudari Indri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang terus membawa kami dalam perayaan Natal di tahun ini. Kami belajar Bapa bahwa Natal kali ini memanggil kami untuk juga menyediakan tempat bagi Tuhan. Tuhan yang hadir lewat sesama kami. Tuhan yang hadir lewat setiap peristiwa-peristiwa yang kami hadapi. Tuhan yang hadir dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami alami. Karena itu Bapa, jangan biarkan hati kami syarat dengan diri kami sendiri, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang terus akan menjadi rumah bagi sama kami, tempat di mana kami saling berbagi sukacita, saling berbagi damai sejahtera. Hari ini, malam ini, ketika kami merayakan damai Natal, kami juga berdoa untuk segenap saudara-saudara kasih kami, mereka yang ada di Sumatera, di Aceh, dan di berbagai tempat. Bahkan juga saudara-saudara kasih kami seiman yang ada di luar negeri. Mereka yang saat ini ditindas dengan berbagai macam penderitaan. Mereka yang karena bencana alam, mereka harus merayakan Natal dalam penderitaan mereka.
Kami juga ingat untuk saudara-saudara kami mereka yang sakit. Tuhan tolong dan pulihkan mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Opa Daniel Kolasi, bagi Bapak Pace Lumito, bagi Mama Susan Boyla Boy, demikian juga dengan anak kekasih kami Junus Nah. Tuhan tolong hamba-hamba, biarlah sukacita Natal ini juga dapat sampai ke hati mereka. Sekalipun mereka terbaring sakit, tetapi Tuhan peluk mereka dan memberi damai sejahtera. Biarlah perayaan Natal kami juga tetap mengingat mereka di dalam setiap doa-doa kami. Hari ini kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka ketika kami beribadah. Ketika hari libur sudah datang bagi kami, namun ada tim keamanan, anggota Polri, TNI, maupun juga pekerja-pekerja lainnya yang bekerja sebagai nakes dan juga sebagai pekerja-pekerja yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka demi keamanan maupun juga demi keselamatan sang kami. Tuhan berkati mereka yang dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan itu juga boleh menjadi palungan yang terus membawa damai sukacita bagi mereka. Hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan anak kekasih kami, Saudara Del dari Kiat, yang berjumpa dengan ulang tahun yang ke-17 tepat di hari ini. Tuhan kiranya terus memberkati anak kekasih kami ini, biarlah dia tetap menjadi pemuda yang takut akan Tuhan. Bersama-sama dengan kedua orang tua, adik-adiknya, dia tetap dipakai sebagai anak-anak yang memuliakan Tuhan dan membanggakan keluarga. Kami berdoa bagi kami semua yang di sini. Kami datang dengan berbagai pergumulan. Sebentar ketika kami pulang, Tuhan jaga lindungi kami. Kami juga mohon ampun jika ternyata ibadah ini yang harusnya dimulai jam 7 harus kami mulai terlambat oleh karena beberapa kendala yang terjadi. Kami berdoa bagi semua kami yang di sini. Perjalanan pulang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua, dan Tuhan juga yang mengibarkan kami di rumah masing-masing yang selamat. Kegiatan kami tanggal 25, 26, kebaktian esok dalam jam 8, maupun juga ibadah pada tanggal 26 di jam 8, sekaligus sakramen pelayanan sakramen baptisan kudus. Kami menyerahkan seluruh pelayanmu, biarlah kami semua boleh terus ada di dalam kehendak Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, duet maupun juga penuh suara arif, vokal grup Solar Ide, dan juga semua kami yang boleh mempersembahkan puji-pujian kami menyerahkan setiap pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan song leader, organis, pemandu slide, kedua orang poster yang mempersiapkan tempat, tim Pel Natal yang terus bekerja dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami bersama-sama menyatukan doa ini dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada dalam masa pemutusan. Terang sejati telah datang ke dunia. Terang itu tidak hanya menerangi malam Natal, tetapi menuntun langkah kita dalam seluruh perjalanan hidup. Pergilah, bawalah terang itu ke dalam dunia, sebab Allah menyertai kita. Dialah Immanuel. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang ayat 5 saja, dan gereja pun kita semua berdiri. Mari
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 233 anggota jemaat yang beribadah malam hari ini dan memberikan damai sejahtera Natal di setiap hati kita masing-masing, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali satu dua kita sekalian. Bapak Ibu Shalom, nama keluarga Majelis Jemaat Katolenos bersama-sama dengan tim pelayanan Natal dan Tahun Baru, kami ucapkan selamat menyongsong Natal. Tim PL menyediakan konsumsi bagi kita snack sederhana. Kami mohon snack ini dihargai karena mereka berjuang juga mencari dana dan menyediakan bagi kita. Tidak seberapa, tapi sebaiknya kita mengambil bagian kita masing-masing karena mereka mempersiapkan sekitar 400 snack, sedangkan kita yang hadir 233. Jadi boleh tawar dan menawar dengan tim PEL. Apakah kami boleh ambil 2 kosongan teh? Boleh ya, sebagai sukacita kita. Saya jemput kita berdiri, saling bersalaman. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 100. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3.